Hai, aku Siti Halenatus Syadina. Aku akan mengajak Sobat Geografi Muda ini untuk menjelajahi dunia awan di video kali ini. Happy watching! Halo Sobat Geografi Muda, sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia awan yang menakutkan. Siap untuk belajar? Yuk, duduk yang nyaman dan siapkan buku catatannya ya. Berbentuk gumpalan api seperti permen kapas bisa dilihat tapi tidak bisa digapai, mengajak berimajinasi, berkembangkan kreativitas, berjalan di atas langit, tapi tidak pernah jatuh. Siapakah aku? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah awan. Pernah gak sih kamu berhayal untuk menyentuh, mengintip, dan berjalan atau tidur di atasnya? Pernahkah kamu membayangkan jika suatu hari nanti gumpalan awan jatuh ke bumi? Dan pernahkah kamu berpikir mengapa awan di atas langit memiliki bentuk yang berbeda-beda? Setelah menyimak video ini, saya harap semoga Sobat Geografi Muda ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini. Awan terbentuk melalui proses kondensasi uap air. Proses kondensasi pada awan terjadi ketika uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air atau kristal es. Proses ini dimulai ketika udara hangat yang mengelilingi uap air naik mengalami penurunan suhu seiring dengan ketinggian. Saat kita naik ke gunung, semakin tinggi kita naik, maka udaranya akan semakin dingin. Demikian juga dengan uap tadi. Awan memiliki massa atau berat yang tidak seringan permen kapas. Massa awan bisa mencapai 1 ton atau setara dengan pesawat jet loh. Lantas, mengapa awan tidak jatuh meskipun memiliki massa yang berat? Alasannya yaitu karena udara yang menyebabkan pembentukan awan membuat awan tetap melayang di udara. Udara di bawah awan lebih padat dibandingkan awan, hingga awan mengapung di atas udara yang lebih padat di dekat permukaan tanah. Tapi massa awan lama-kelamaan akan berubah dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Berbicara mengenai awan, rasanya kurang lengkap jika tanpa membahas Luke Howard. Siapa ya Luke Howard? Si Bapak Awan. Howard merupakan seorang ahli kimia kelahiran Inggris pada tahun 1772. Kecintaannya pada langit membuat Howard menjadi seorang meteorolog berpengaruh, khususnya pada studi tentang awan. Howard berhasil mengklasifikasikan bentuk dasar awan dan kombinasinya. Pertama, ada awan rendah. Awan rendah merupakan awan yang berada di ketinggian kurang dari 2 km di atas permukaan tanah. Contoh awan rendah yaitu awan stratus, nimbus stratus, dan juga stratus cumulus. Yang kedua ada awan tengah. Awan tengah berada di ketinggian 2-6 km di atas permukaan tanah. Awan ini biasanya lebih tebal dan dapat berwarna abu-abu dengan potensi menurunkan hujan ringan. Contoh awan tengah yaitu awan altostratus dan altocumulus. Ketiga ada awan tinggi. Awan tinggi berada di ketinggian 6-12 km di atas permukaan tanah. Awan tinggi memiliki karakteristik yang unik dan seringkali menjadi indikator penting
dalam perakiraan cuaca. Dengan bentuk yang halus, tipis, dan warna yang cerah menjadi tanda awal perubahan cuaca. Contoh awan tinggi yaitu awan cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Keempat, ada awan dengan perkembangan vertikal. Awan ini berada di ketinggian lebih dari 450 meter di atas permukaan tanah, berbentuk menara atau gumpalan yang padat dan mengandung banyak uap air yang dapat menyebabkan hujan, petir, dan angin kencang. Contoh awan dengan perkembangan vertikal yaitu cumulus dan cumulonimbus. Dalam penjelajahan kita mengenai awan, kita telah menyaksikan keindahan dan keajaiban fenomena atmosfer yang seringkali kita anggap sepele. Awan yang terbentuk dari kumpulan uap air yang mengembun tidak hanya menarik perhatian dengan bentuknya yang menyerupai gumpalan permen kapas, tapi juga memiliki peran penting dalam siklus air dan cuaca di bumi. Dengan semua informasi ini, kita tidak hanya memahami bagaimana awan terbentuk dan berfungsi, tetapi juga dapat mengagumi keindahan langit yang terus berubah. Mari kita berimajinasi menjelajahi dunia awan yang menakjubkan ini. Selesai sudah penjelajahan kita di atas langit mengenai awan. Kira-kira ini termasuk jenis awan apa ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you!